Silakan. Iya, shalom Kak. Aduh. Ya, salam. Silakan. Ya, sebelumnya aku mau tanya Kak, ini lagi apa dalam pergumulan aku sih setiap saat teduh gitu. Mau bertanya soal sikap doa Kak. Kan Tuhan Yesus bilang ya di Matius 6, kalau kita sebutnya doa Bapa kami gitu. Dia berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga gitu. Nah, tapi di Matius 7-nya juga dibilang mintalah maka pintu akan dibukakan. Nah, itu kira-kira sikap berdoa yang benar tuh kayak gimana ya Kak? Sikap yang benar itu adalah kita berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus. Bentar ya, saya coba ya. Kita coba di dalam Yohanes 16 ayat 24. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Ya. Nah, sebenarnya begini, arti kita berdoa itu, sikap kita dalam doa itu yang sesungguhnya adalah, makanya saya selalu katakan kita perlu belajar mengenai ketritunggalan Allah agar kita bisa mengerti sikap doa yang benar itu seperti apa. Ya. Yesus itu datang ke dunia ini, dia menyatakan dirinya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kemuliaan, di mana di dalam dialah kita bisa mengenal tujuan itu, yakni sang hidup yang ada di dalam dia dan sang Bapa yang daripadanya kita berasal. Ya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam konsistensi ucapan Yesus, di sisi lain dia berkata bahwa mintalah di dalam namaku. Jadi kita harus berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus dan persekutuan Roh Kudus. Karena di dalam Yesuslah kita dibenarkan dan dikuduskan oleh Sang Bapa. Di dalam Yesuslah doa kita itu naik ke hadapan Bapa yang kudus itu. Makanya penulis surat Ibrani berkata, pengantara kita, esa pula lah dia, pengantara kita itu esa. Rasul Paulus berkata, bagi kita hanya ada satu Allah saja dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu adalah imam besar kita, pengantara agung kita kepada Bapa, yang olehnya kita dibenarkan menurut peraturan Melkisedek. Jadi mintalah kepada Sang Bapa Allah yang Maha Kuasa itu di dalam nama Yesus. Karena oleh Yesuslah, di dalam namanya lah kita dikuduskan dan dibenarkan. Kita dikuduskan, dibenarkan dan juga dibasuh di dalam namanya itu, sehingga doa kita bisa naik ke hadapan Sang Bapa menjadi dupa yang kudus. Ya. Karena di dalam Yesus Sang Firman itu kita bisa mengenal Bapa. Kalau kamu minta kepada Bapa tidak di dalam nama Yesus, doamu itu tidak akan diterima. Karena kita berdoa kepada Bapa, dari mana caranya? Kita bisa mengenal Bapa. Kamu sebut dia Bapa tapi tanpa Yesus, kamu kenal dia dari Bapa dari siapa? Bukankah Yesus yang menyatakan dia adalah Bapaku dan Bapamu? Gitu loh, ya. Jadi mintalah kepada Bapa di dalam nama Yesus. Jadi berdoalah kepada Allah Sang Bapa dalam nama Yesus. Bapa, aku bersyukur bla 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 bla. Aku berdoa kepadamu ya Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, pengantaraku yang esa dan oleh persekutuan Roh Kudus. Amin. Jadi di dalam Yesus kita bisa mengenal Bapa. Di dalam Yesus kita bisa sampai kepada Bapa. Di dalam Yesus doa kita itu naik menjadi dupa yang kudus di hadapan Bapa. Dan oleh persekutuan Roh Kudus, doa-doa para kudus yang dikukuhkan oleh Roh Kudus menolong kita untuk mendoakan itu. Ayatnya di mana? Coba kita buka di dalam Roma 8 ayat 26. Ya. Roma 8 ayat ya. Roma 8 ayat 26.
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Roh Kuduslah yang menyempurnakan doa kita itu. Hal-hal yang tidak bisa kita ucapkan itu disempurnakan oleh Roh Kudus kepada Bapa. Ya, jadi demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, ya. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini Roh ini ada Roh yang di kita, ya, tetapi Roh Kudus yang mengesahkan dan juga memeteraikan kita akan membantu Roh itu untuk berdoa segala sesuatu yang tidak terucapkan kepada Allah Sang Bapa di dalam persekutuan itu. Jadi mintalah kepada Sang Bapa di dalam nama Yesus dan oleh karena persekutuan Roh Kudus. Maka jasmanimu berdoa, rohmu juga berdoa. Gitu. Oke, thank you Kak udah terjawab. Oke, God bless Kak. Ya, atau berkati. Oke, itu ya. Jadi terus tahu berdoa, teladan berdoa. Ini kau belum meminta apapun dalam namanya, namun sekarang dia berseru, mintalah, mintalah dalam namaku. Mintalah dan kau akan menerima, agar sukacitamu penuh sempurna. Mintalah dan kau akan menerima, agar sukacitamu penuh sempurna. Jangan ragu, serahkan doa dalam nama Yesus yang mulia. Kuasanya besar, kasihnya nyata. Mintalah, mintalah dalam namanya. Mintalah dan kau akan menerima, agar sukacitamu penuh sempurna. Mintalah dan kau akan menerima, agar sukacitamu penuh sempurna. Dalam nama Yesus semua mungkin, iman dan doa bersatu padu. Mintalah, percayalah Dia setia, sukacitamu penuh sempurna. Mintalah dan kau akan menerima, agar sukacitamu penuh sempurna. Mintalah dan kau akan menerima, agar sukacitamu penuh sempurna. Sukacitamu penuh sempurna, sukacitamu penuh sempurna. Namanya penuh sempurna, sukacitamu penuh sempurna. Dalam namanya penuh sempurna, sukacitamu penuh sempurna.
sukacitamu penuh sempurna.